Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengganti seal magnet. Kebetulan ini ada medianya motor Vario K59. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita copot baut cover radiatornya kawan. Kemudian kita kuras air radiatornya, bisa menggunakan tang atau bisa juga menggunakan kunci L bintang ukuran 6 mili ya kawan. Dan kalau memang nggak mili atau mampat, kita buka tutup radiatornya dari bagian atas. Lalu akan keluar air radiatornya. Nah, ini masih panas ya kawan, masih kemebul air radiatornya. Kemudian kita lepaskan klem selang radiatornya. Setelah itu kita lepaskan baut radiator menggunakan kunci T10. Ada 4 buah ya kawan. Kemudian lepas juga selang reservoir tank. Dan setelah semua baut radiatornya dan selangnya terlepas, kemudian kita lepaskan radiatornya. Nah, kita tarik-tarik perlahan ya kawan. Kalau memang sedikit sulit, kita sedikit congkel di bagian selangnya. Perlahan-lahan. Setelah terlepas, kemudian kita lepaskan baut kipas radiatornya menggunakan kunci T10. Kita getok saja. Kemudian kita lepaskan mur magnetnya menggunakan kunci shock ukuran 17 mili. Kemudian kita lepas juga magnetnya menggunakan tracker magnet. Ini bisa menggunakan tracker magnet universal ya kawan. Bisa untuk semua motor Matic, Honda maupun Yamaha karena ukurannya sama. Pakai drat yang luar ya kawan, pakai ulir luar. Dan setelah itu kita lepas baut spoolnya menggunakan kunci L ukuran 5 mili. Ada 4 buah. Jadi baut spoolnya ada 3 dan baut sensor CKP ada 1. Kita lepas saja semuanya. Setelah terlepas, nah kemudian ada 2 baut penahan kabel spool. Ini ada 2 baut 10, kita lepaskan juga menggunakan kunci T10. Setelah itu kita lepas spoolnya, kita congkel-congkel saja perlahan. Nah, setelah terlepas kemudian ini terlihat bagian daerah spoolnya ini kotor banget ya kawan. Ini hitam, ini oli dari blok mesin yang bocor lewat seal magnetnya. Jadi olinya mengundang debu-debu untuk menempel, jadi terlihat kotor hitam ya kawan. Kemudian kita bersihkan, kita kuas dan kita lap-lap menggunakan bensin. Setelah itu kita lepas crankcase kanan ya kawan, crankcase mesin. Ini ada baut 10, ada kalau nggak salah ada 4 atau 5, saya lupa. Kita lepas menggunakan kunci T10. Dan setelah terlepas kemudian kita lepaskan tutup crankcase-nya. Kemudian kita lepas sealnya. Dan ini kebetulan sealnya masangnya terbalik ya kawan. Jadi ini kebetulan dari Indomaret sebelah sudah diganti sealnya. Kemudian selang beberapa minggu bocor kembali, ternyata pemasangan seal magnetnya terbalik ya kawan. Kita copot sealnya, kemudian o-ringnya ini juga saya ganti ya kawan. Kita sikat-sikat biar kinclong, biar yang punya motor seneng ya. Nah, setelah bersih kemudian kita pasang sealnya. Ini sealnya sama dengan motor Vario KZR, Vario KWN, kemudian Vario K59, PCX, ADV itu sama ya kawan ukurannya. Saya lupa, nanti ukurannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita pasang, ini bagian seal yang ada pernya di bagian menghadap ke dalam mesin ya kawan. Dan yang ada tulisannya itu menghadap ke luar. Kemudian kita pasang o-ringnya. Ini o-ringnya kodenya KZR, sama dengan semua Vario yang menggunakan sistem radiator. Kemudian sebelum kita pasang ke blok mesin, ini saya kasih lem tribon ya kawan, karena memang saya kurang yakin, karena dari segi kualitas o-ring yang dibeli dari bengkel resmi itu kualitasnya beda dengan bawaan motor. Jadi saya kurang yakin, makanya saya lem supaya tidak bocor kembali. Kemudian kita pasang baut tutup crankcase-nya, kita kencangkan, jangan sampai keliru ya kawan. Pokoknya semua baut itu kalau dimasukkan ke dalam media yang mau dikencangkan itu sisa sekitar 1 cm atau sekitar 1 jarian. Jadi jangan sampai keliru. Ini jangan kepanjangan dan jangan terlalu pendek ya. Jadi ya dikira-kira lah sekitar 1 cm dari media yang mau dikencangkan. Kemudian kita pasang spoolnya. Kita pasang perlahan-lahan, kita paskan pada dudukannya. Hati-hati ya kawan pemasangannya, jangan sampai ada kabel yang nyelempit. Kemudian kita kencangkan baut L-nya.
ada 4 biji ya kawan, jangan lupa. Setelah itu pasang kembali penahan kabel spoolnya kawan. Ada dua baut 10, kita kencangkan kembali. Kemudian kita pasang magnetnya. Dipaskan saja pada bagian kerkasnya kawan, itu kan ada spinya, diputar-putar kemudian pakai perasaan, kalau udah masuk pasti masuknya enak. Kemudian kita pasang kipas radiatornya. Setelah itu kita pasang radiatornya. Kita pasang selangnya, kita goyang-goyang, dan kita pasang kembali klem selang radiatornya. Tepatkan pada posisi sebelumnya sebelum kita bongkar, dan pasang kembali baut pembuangan air radiator. Setelah semua sistem radiator terpasang, isi air radiatornya dan nyalakan mesin. Tunggu beberapa saat sampai sedikit panas, sampai radiatornya itu menyusut. Dan nanti saat mesin dingin, maka air radiator yang ada di reservoir tank akan kembali ke mesin, karena efek dari kevakuuman itu sendiri. Kemudian setelah semua sistem radiator terpasang, pasang kembali cover radiatornya. Dan jangan lupa pasang juga cover reservoir tank ya kawan. Oke, kira-kira begitulah tutorial penggantian seal magnet pada motor Honda bersistem radiator. Kurang lebih semuanya sama, mungkin hanya letaknya saja yang berbeda. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.